Bapak Ibu sekalian, mari kita mengenai masalah lampau. Ingatlah sepanjang batas ingatan. Ada seorang wanita yang sangat dimuliakan oleh ibu, oleh bapak. Bayi itu berangkat oleh seorang ibu selama 9 bulan. Mirza telah bersama, tapi tidak pernah bertemu. Semakin tua dan ibu repot, makin susah, bahkan sudah bernafas, tapi tidak pernah bertemu. Itulah sosok yang sangat ikhlas, yang pernah kita kenal di kami. Sampai bayi itu dilahirkan, merendahkan dirinya di robek-robek. Satu kakinya kurang, satu kakinya dibimbing. Itulah pertarungan seorang ibu yang melahirkan bayi ini. Tapi begitu bayi itu berteriak, menangis, semua total perasaan sakitnya sakit. Apa yang telah lama nanti-nantikan sudah keluar dengan selamat. Biarkan bayi itu oleh dokter, oleh perawat, di mana dijemput sampai biasa dari anaknya diikamatkan telinga kirinya oleh sang bapak. Bayi masih merah, masih perlu perjuangan. Intensif dirawat oleh dokter. Doa sepanjang hari, sepanjang malam. Orang tua bayi itu agar kelak menjadi anak yang sehat, tumbuh segar. Lama-kelamaan bayi itu besar. Semua kebutuhan itu mainan, walaupun harus bersusah payah bapaknya dan ibunya menghadirkan sesuatu yang diminta oleh sang bayi. Lihatlah bayi itu ketika ia sakit, ibunya berdoa, ya Allah berikan pendidikan itu kepada anak. Terlalu kecil bayi itu menanggung penyakit itu. Rela sang ibu menggantikan anaknya yang sedang sakit. Itulah wajah seorang ibu yang sangat tulus. Semakin besar bayi itu, semua keinginan itu mulai lagi mengajar anak itu mau sekolah di atas yang itu. Tidak ada cerita yang sangat menunggu yang pernah dirasakan kecuali cinta seorang orang. Bapaknya saya mati dari anak untuk membiayai sang bayi. Ibunya tidak bisa tidur manakala bayi anak itu sakit. Dijual perhiasan untuk mengobati.
dijual apapun yang bisa dijual untuk menyelamatkan anak. Tidak perlu dirinya kelaparan, tidak perlu dirinya sakit. Mereka mengabdikan diri untuk anak. Cinta itu sudah besar. Remaja dimanjakan tadi oleh ibunya bapak, sampai remaja pun jadi minta diberikan motor, minta diberikan apapun, semua diberikan, walaupun orang tua memberikan. Lama-lama anak itu sudah mulai mengecewakan bapak ibu. Merintih sakit sang bapak, menyembunyikan kekecewaan. Sekian lama dalam kandungan, sekian lama bayi dirawat, dan sekian lama anak ini dimanjakan. Tetapi setelah ia berada remaja, ia kembali membentak kedua orang tua, menyandra bahkan kedua orang tua. Tidak ada yang bisa dilakukan seorang ibu kecuali menurut dadanya. Ya Allah, seperti ini kan anak yang pernah kami lakukan dengan susah payah. Anak remaja itu seperti berulang. Tiap hari membuat orang tua yang menangis, membentak kedua orang tua. Anak itu kemudian diajar di sebelah kan dikuliah dengan susah payah oleh kedua orang tua. Meskipun pernah dikecewakan, tapi kata maaf selalu. Lihatlah sang ibu, lihatlah sang bapak, seberat apapun kekecewaan yang baru dialami, tapi kedua tangannya tetap mencintai anak. Bapak itu semakin berikut, ibu itu semakin kuat. Harapannya adalah anak, tapi anak tidak boleh memberikan perhatian khusus. Dia tidak terlunta-lunta di aku, tidak pernah mendapatkan perhatian dari anak yang dipotong. Sekali lebar dia datang, dia terlena oleh permainan-permainan di kota, sampai kedua orang tua semakin juga tidak ditulis. Walaupun demikian, kedua orang tua tetap membanggakan anak. Ada anak saya di Jakarta, meskipun itu dikecewa. Mereka ini seperti anak-anak orang lain yang dimanjakan oleh bapak oleh anak. Selalu mendapatkan kiriman, selalu mendapatkan perhatian dari anak. Tapi anak yang satu ini tidak pernah memperhatikan ibunya. Lama-kelamaan penyakit semakin berubah-ubah, wajah yang semakin tua semakin berikut. Lama-kelamaan ia termakan manusia dan ajal pun berjumpa. Dia tidak sempat menikmati dari payah yang pernah dia kandung. Dia tidak pernah merasakan apa yang pernah dia alami, apa yang pernah dia bayangkan akan punya sosok hidup yang akan membahagiakan diri.
Bapak Ibu, lihatlah wajah ibu ini, lihatlah wajah Bapak, lihatlah diri kita sendiri. Apakah kita termasuk yang pernah mengecewakan kedua orang tua kita? Apa yang pernah kita lakukan pada kedua orang tua kita yang susah payah menghidupi kita? Sebesar apa perhatian yang diberikan kepada pada malam ini? Mari kita renungkan dalam-dalam. Bagi kita semua yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tua, kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk membalas lebih baik mereka. Mungkin kita tidak sempat untuk membalas lebih baik mereka. Kita masih miskin ketika yang masih kecil. Dia tidak sempat menyaksikan anaknya punya pekerjaan, sehingga jadi banyak anaknya dia tidak pernah rasakan. Ibu, aku tidak pernah menikmati pendapatan anak. Terlalu cepat aku meninggalkan anak. Aku tidak pernah menyaksikan bahwa anak sekarang ini sudah bisa hidup mandiri. Kami selalu mendengar pesan-pesan, sungguh pun aku sudah tiada. Lihatlah ibu, bayangkanlah Bapak Ibu, mungkin sekarang kita terpakai di kediaman abang ibu bangsa. Tidak pernah dikatakan di samping COVID memang jangan-jangan kita juga tidak pernah mendoakan, kita tidak pernah mengirimkan surah Al-Fatihah. Lebih akrab dengan orang lain yang kurang sekali jasanya terhadap kita. Orang tua kita tidak pernah kita sadarkan kita semua. Orang yang tidak mencintai orang tua sama dengan tidak mencintai Tuhan. Buktikanlah kita mencintai Tuhan dengan mencintai kedua orang tua. Faqad arafta alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ibu, bapak, tidak banyak yang minta. Dia tidak akan minta macam-macam. Dia hanya minta perhatian. Perhatian itu juga perlu diberikan oleh sang anak. Lihatlah apa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua yang semakin keliru. Detik-detik terakhirnya apa yang kita lakukan untuk mereka. Jangan sampai tetangga lebih banyak membantu mereka daripada anak-anaknya sendiri. Kita tidak membawa dokter. Kita tidak mau membiayai mereka. Pada ketika kita sakit, semua perhiasannya dijual untuk kesehatan kita. Giliran orang tua sakit, bawa ke puskesmas, jangan bawa ke rumah sakit mahal. Seperti itu kita membalas kedua orang tua kita. Kini orang tua itu sudah tidak ada mungkin ada air mata yang terlihat. Tidak ada tumpahan air mata doa setelah orang tua wafat Bapak Ibu. Tidak akan pernah ada air mata yang memuncul dalam doa kecuali kedua orang tua kita. Secinta apapun orang lain terhadap diri kita, tidak pernah ada munculan air mata. Kepergian orang tua kita jangan harap ada air mata mengucur mendoakan, termasuk anak kita sendiri. Itulah Bapak Ibu yang selalu terlupakan. Lebih banyak mengingat orang lain daripada orang tua sendiri. Mereka kesekian tanpa pernah ditengok dia yang bangsa. Orang lain hanya mendoakan,
rajin didoakan oleh anak-anak, rajin ziarahi makamnya, tapi sang bapak itu jarang dilakukan oleh anaknya sendiri. Apakah kita termasuk orang itu, Bapak Ibu? Introspeksi. Satu-satunya orang tua kita tidak ada kaitannya. Mungkin anak kita beberapa, tapi kita tidak punya banyak orang. Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Sudahkah kita membalas budi baiknya mereka? Sudahkah kita memberikan imbalan sekecil apa terhadap mereka? Tidak banyak yang dia minta doa. Almarhum itu hanya minta didoakan. Bacakan sesekali surah Al-Fatihah, surah salat. Ibu, maaf, kami terlena, kami malas mendoakan engkau. Maafkan anakmu. Bapak Ibu, jangan pernah melupakan mereka. Kematian tidak bisa menjadi penghalang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tuanya walaupun sudah tidak ada. Wakafkanlah sedikit hartanya untuk kedua orang tua. Niatkan ini adalah bantuan masjid. Semua kepalanya disampaikan kepada almarhum ibu kami, ayah. Mungkin orang tua kita tidak sempat berwakaf. Berikan sedikit hartanya untuk mewakafkan sebagai tanda cinta kita kepada kedua orang tua. Ya Allah, semoga wakaf yang kami niatkan untuk kedua orang tua kami kita sampaikan kepada bahagia orang tua itu, bangga orang tua itu di kuburan mereka. Ada anaknya, ya Allah, aku akan sedekah atas nama kedua orang tua kami. Semoga sedekah ini sampai pahalanya kepada innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung apa yang kita niatkan. Ya Allah, terimakanlah hadiah kami ini kepada kedua orang tua kami. Bahagiakanlah di sana melalui sedekah dan melalui amal jariah yang kami lakukan, yang kami niatkan atas nama kedua orang tua kami itu. Mari kita lakukan ini, Bapak. Cintailah kedua orang tua walaupun sudah wafat. Lakukan sesuatu. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka, Bapak. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Mereka juga punya dosa, mungkin tidak sempat bertaubat. Nabi pernah menyampaikan doa yang disampaikan seorang anak ibunya kepada terima. Kami mohon kepada ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami itu, ya Allah. Kami tidak sempat membalas budi baiknya. Ya Allah, ya Tuhan, kami berjanji untuk senantiasa memelihara, merawat makamnya, mengirimkan doa untuknya. Ya Allah, terimalah jasadnya, terimalah amalnya, lipat gandakanlah pahalanya, ya Allah. Itu adalah orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak sempat kami membalas budi baik, tidak sempat merasakan jerih payah anak, tetapi izinkanlah kami menyampaikan atas nama kami, anak-anaknya untuk mereka. Kami akan bahagiakan ibu, bapak. Insya Allah mulai malam ini kami akan selalu mengingat Engkau, Ibu. Kami akan bersedekah untukmu, kami akan berjari untukmu, kami akan berwakaf untukmu. Semoga Engkau merasakan kenikmatannya dari hati yang tulus seorang anak. Seandainya Engkau tahu, maafkanlah dosa kedurhakaan yang paling dilakukan anak.
Mari Bapak Ibu sekalian kita bacakan surah Al-Fatihah, terutama kepada mereka yang sudah mendahului kita. Yang masih hidup kedua orang tuanya masih ada waktu untuk menyempurnakan pengabdiannya kepadanya. Syukurlah yang masih punya orang tua masih hidup. Cintailah mereka, penuhi seluruh kebutuhannya, bahagiakan mereka. Ada hadis ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian